di sini kami kelompok 6 akan memaparkan hasil studi kasus redesign IGD dan juga perancangan workstation rawat inap yang berbasis K3, ergonomi, efisiensi alur, dan juga teknologi pendukung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan di IGD. Permasalahan utamanya itu tidak hanya karena luas ruangnya saja, tetapi karena layout yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pelayanan gawat darurat yang cepat dan juga terorganisir. Itu ada 5. Yang pertama yaitu alur pelayanan tidak efisien. Pasien, tenaga medis, dan juga alat itu dapat saling berpotongan sehingga waktu tunggu meningkat dan juga tindakan menjadi lebih lambat. Dan yang kedua yaitu triase kurang jelas. Jika area triase tidak dicapai dari pintu masuk, prioritas pasien tidak terbaca dan resiko terlambatnya itu dapat meningkat. Yang ketiga yaitu visibilitas terbatas. Nurse station yang tidak strategis menyulitkan pengawasan pasien. Padahal kondisi pasien IGD itu dapat berubah sangat cepat. Dan yang keempat yaitu obat dan alat kurang terintegrasi. Penyimpanan obat atau alat yang kurang terintegrasi ini dapat memperlambat tindakan dan juga menambah beban pergerakan staf. Dan yang terakhir yaitu resiko infeksi silang. Alur bersih dan juga alur kotor ini yang tidak dipisah meningkatkan resiko kontaminasi, terutama pada limbah medis dan alat yang terpakai. Selanjutnya yaitu alur pelayanannya IGD yang diusahakan itu ada 6. Yang pertama itu pasien datang ambulan atau umum. Yang kedua itu yaitu registrasi singkat dan juga identifikasi. Dan yang ketiga itu triase warna merah, kuning, dan juga hijau. Dan yang keempat itu ada tindakan awal, resusitasi atau observasi. Dan yang kelima itu ada juga penunjang lab atau radiologi atau farmasi. Dan yang terakhir itu ada keputusan akhir rawat, inap, rujuk, atau pulang. Penguatan alur. Triase menjadi penyaring awal sehingga pasien kritis tidak menunggu administrasi panjang. Ruang resusitasi dan observasi dekat dengan nurse station agar mudah untuk dicapai. Dan akses penunjang dan obat dibuat ringkas agar tindakan tidak tertunda jarak antar ruangan. Dan yang terakhir yaitu analisis kebutuhan ruang IGD. Yang pertama yaitu ruang utama, fungsi utama, area triase, screening awal dengan penonton prioritas pasien, ruang resusitasi atau zona merah, penunggu pasien kritis yang membutuhkan tindakan segera, ruang tindakan observasi atau zona kuning, tindakan medis lanjutan, dan pemantauan pasien kondisi sedang. Ada juga zona hijau, pelayanan pasien non-urgent atau kondisi ringan, ruang isolasi atau dekontaminasi, penanganan pasien infeksius atau pasien yang memerlukan pemantauan khusus, dan juga yang terakhir yaitu nurse station, pusat kontrol, koordinasi, monitoring, dan juga dokumentasi. Selanjutnya ada konsep desain. Konsep IGD menggunakan centralized control system. Nurse station ditempatkan di pusat sebagai titik kendali, sementara area pasien dan ruang pendukung disusun mengelilingi pusat pelayanan. Artinya ini adalah semua aktivitas dipusatkan di satu titik, yaitu nurse station, supaya tenaga medis bisa memantau pasien lebih cepat dan efektif. Lalu yang pertama ada visibilitas. Pusat kontrol berada di tengah sehingga pasien lebih mudah dipantau dari satu titik. Ini artinya dengan posisi di tengah, tenaga medis tidak perlu berpindah-pindah jauh untuk melihat kondisi pasien. Lalu yang kedua ada akses cepat. Yang jarak ke pasien, alat, obat, dan ruang dokter dibuat seimbang dan ringkas. Ini artinya juga ini bertujuan supaya waktu penanganan lebih cepat karena semua kebutuhan dekat dan mudah dijangkau. Lalu yang ketiga ada pemisah area. Ada zona bersih dan kotor dipisah untuk mengurangi resiko kontaminasi silang, yang artinya area yang steril ini tidak bercampur dengan area yang berpotensi membawa infeksi. Lalu yang terakhir ada minim crossing. Sirkulasi pasien dan staf dan obat atau alat limbah diarahkan agar tidak bertabrakan. Artinya dengan begitu alur kerja lebih rapi dan tidak mengganggu satu sama lain. Lalu yang slide kedua ada standar ergonomi dan keselamatan yang diterapkan. Slide pertama yaitu ada jarak antar tempat tidur minimal 120 cm, memastikan akses tindakan dan pergerakan tenaga medis di sisi pasien. Ini artinya supaya tenaga medis punya ruang cukup untuk melakukan tindakan. Lalu yang kedua ada jalur evakuasi minimal 150 cm, menjamin keselamatan ketika terjadi kondisi darurat atau evakuasi pasien.
Ini artinya juga agar proses evakuasi bisa dilakukan dengan cepat tanpa hambatan. Lalu yang ketiga ada koridor utama minimal 240 cm. Mendukung lalu lintas, brangkar, alat medis, dan tenaga kesehatan secara bersamaan. Yang artinya jadi tidak akan terjadi kemacetan saat banyak aktivitas yang berlangsung. Lalu yang keempat ada pintu ruangan tindakan minimal 120 cm, memudahkan akses brangkar dan peralatan medis tanpa hambatan. Ini artinya supaya pasien bisa langsung masuk tanpa kesulitan. Lalu yang kelima ada radius putar brangkar minimal 150 cm, memastikan brangkar dapat bermanuver dengan aman di area pelayanan. Ini artinya penting untuk brangkar bisa berbelok arah dengan aman. Yang keenam ada pemisah jalur bersih dan kotor, mencegah kontaminasi silang dan mendukung prinsip K3. Ini untuk menjaga kebersihan dan keselamatan pasien serta tenaga medis. Lalu selanjutnya ada zoning IGD. Zoning dibentuk berdasarkan tingkat kedawat daruratan pasien. Artinya, pasien dibagi berdasarkan tingkat keparahan supaya penanganannya lebih terarah. Dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona merah. Zona merah resusitasi, akses langsung dari ambulan, dekat dengan nurse station, fasilitas lengkap seperti gas medik, listrik, suction, diprioritaskan untuk tindakan penyelamatan jiwa. Artinya, zona ini khusus untuk pasien kritis yang harus segera ditangani oleh dokter secara cepat. Lalu yang kedua ada zona kuning, zona observasi dan tindakan. Membutuhkan observasi atau tindakan yang lebih lanjut. Layout fleksibel, visibilitas tinggi dari nurse station, jarak antar bed minimal 120 cm. Untuk pasien ini yang belum kritis, tapi tetap perlu pemantauan yang lebih ketat dari dokter. Lalu yang terakhir ada zona hijau, zona non-urgent, terpisah dari zona kritis, dekat area triase, sirkulasi tidak bersilangan dengan zona merah, mengurangi kepadatan area kritis. Maka untuk pasien dengan kondisi yang ringan agar tidak mengganggu penanganan pasien yang masih kritis. Di sini saya akan membahas tentang redesign layout IGD. Yang pertama yaitu ada pusat kontrol. Di sini nurse station kita berada di tengah dan juga sehingga menjadi titik komando untuk yang triase di depan, lalu untuk tempat observasi, resusitasi dan juga koordinasi staf. Jadi saling berdekatan. Lalu untuk alur awal pasien masuk melalui area depan yang ada di ini ada tulisan pendaftaran, lalu berada di ruang tunggu, lalu melakukan administrasi atau triase, lalu ke tindakan sesuai prioritas klinis. Lalu lanjut di situ ada ruang kritis dekat pusat seperti resusitasi, lalu observasi ditempatkan dalam jangka yang cepat dan nurse station untuk mempercepat respon darurat. Lalu untuk area bersih dan kotor kami pisahkan tentunya. Di sini clean utility, raw utility, dirty utility dan juga gudang, and waste juga dipisahkan agar pelayanan tetap aman dan higienis. Lalu lanjut untuk area penunjangnya seperti ruang dokter itu berfungsi sebagai konsultasi dan juga koordinasi klinis. Itu kami dekatkan dengan nurse station dan juga zona pelayanan. Lalu clean utility-nya kami fungsikan menyimpan air bersih dan kebutuhan pelayanan. Penempatannya di dekat zona tindakan agar aksesnya cepat. Lalu untuk dirty utility seperti limbah, linen kotor atau alat terkontaminasi juga kami pisahkan dari jalur yang bersih. Lalu isolasi atau dekontaminasi itu seperti pasien infeksius atau kebutuhan pemisahan khusus, tidak mengganggu sirkulasi utama tentunya. Lalu toilet dan juga hand wash fungsinya seperti hygiene pasien, staff dan juga pengunjung. Dan juga penempatannya ya pasti mudah diakses dan juga tidak mengganggu untuk tindakan. Lalu sistem sirkulasi dalam layout IGD, sirkulasinya dirancang untuk meminimalkan konflik jalur dan juga kontaminasi silang. Yang pertama di jalur pasien dari area triase menuju zona merah, kuning atau hijau sesuai kondisi klinisnya. Lalu jalur tenaga medis dari nurse station menuju ke seluruh area pasien dan area penunjang itu sangat cepat. Lalu jalur logistik juga untuk distribusi alat, obat dan kebutuhan medis dibuat tidak mengganggu jalur utama. Yang terakhir, jalur limbah kami arahkan untuk melalui dirty utility dan tidak melewati area bersih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan waktu respon dan juga perhitungan kapasitas pelayanan bed atau tempat tidur. Perhitungan waktu respon dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh tenaga medis dan waktu tambahan dalam pengambilan obat. Sebelum redesign, waktu tempuh yaitu 20 meter dibagi 1,5 meter per detik sama dengan 16,7 detik.
Total waktu respon 16,7 ditambah 30 hasilnya 46,7 detik. Setelah redesign, waktu tempuh yaitu 8 meter dibagi 1,5 meter per detik, hasilnya 6,7 detik. Total waktu respon 6,7 ditambah 10 yaitu 16,7 detik. Peningkatan efisiensi, selisih waktu 46,7 dikurangi 16,7 hasilnya 30 detik. Persentase peningkatan yaitu kurang lebih 64%. Hasil ini menunjukkan bahwa redesign mampu secara signifikan mempercepat respon tenaga medis terhadap pasien. Perhitungan kapasitas pelayanan. Kapasitas pelayanan dihitung berdasarkan kemampuan tenaga medis dalam menangani pasien. Sebelum redesign, 1 perawat, 3 pasien, jadi 6 perawat, 6 kali 3 hasilnya 18 pasien. Setelah redesign, 1 perawat, 4-5 pasien, rata-rata 4,5. 6 perawat, 6 kali 4,5 hasilnya 27. Peningkatan kapasitas selisih 27 dikurangi 18 hasilnya 9 pasien. Persentase peningkatannya yaitu 50%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa redesign yang lebih efisien mampu meningkatkan kapasitas pelayanan tanpa penambahan jumlah tenaga medis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil redesign IGD. Yang pertama, peningkatan utama. Waktu respon tenaga medis meningkat efisien 64%. Kapasitas pelayanan meningkat 50%. Jarak tenaga medis berkurang, visibilitas terhadap pasien meningkat. Faktor pendukung, zona merah, zona kuning, zona hijau lebih jelas. Nurse station terpusat, pendekatan ruang berdasarkan spatial adjacency. Distribusi obat dan alat lebih terintegrasi. Dampak akhir, pelayanan lebih cepat dan terstruktur, keselamatan pasien meningkat, dan juga risiko kontaminasi silang berkurang. Beban kerja tenaga medis lebih terkendali. Selanjutnya, kebutuhan dasar nurse station. Nurse station menjadi pusat aktivitas perawat, yaitu pencatatan, monitoring pasien, komunikasi, koordinasi tindakan, dan juga pengelolaan administrasi. Untuk rumah sakit tipe C dengan kurang lebih 100 tempat tidur dan kebutuhan kurang lebih 8 perawat per shift, rancangan harus mengurangi jarak tempuh dan juga penumpukan aktivitas. Satu modul pelayanan dirancang untuk kurang lebih 25 tempat tidur agar beban kerja lebih seimbang dan jangkauan perawat lebih terkendali. Ruang minimal 3x4 meter diperlukan agar area dokumentasi, komunikasi, penyimpanan, dan juga akses pendukung tidak saling mengganggu. Nurse station harus dekat dengan ruang pasien, medicine room, dan juga clean utility, ruang jaga atau dokter, serta jalur sirkulasi utama. Yang pertama, fungsi utama, pusat kontrol pelayanan keperawatan bukan sekedar meja administrasi. Yang kedua, dampak desain baik. Respon pasien lebih cepat, pengawasan meningkat, dokumentasi lebih tertata, dan juga beban fisik perawat berkurang. Selanjutnya, hubungan antar ruang. Hubungan ini penting karena penempatan ruang yang tepat bisa memperpendek jarak tempuh perawat, mempercepat respon, dan meningkatkan efektivitas pengawasan pasien. Di PPT, ditunjukkan dalam bentuk diagram yang menggambarkan urutan dan keterkaitan antar ruang, mulai dari kamar pasien, nurse station, medication, clean utility, hingga ruang jaga. Artinya, ruang-ruang yang sering digunakan ditempatkan saling berdekatan, terutama dengan nurse station sebagai pusat aktivitas. Jadi, ruang-ruang seperti kamar pasien, medication room, dan clean utility harus berada dekat untuk mendukung efisiensi pelayanan. Sedangkan untuk area seperti dirty utility dipisahkan agar tidak terjadi kontaminasi silang, sehingga tetap menjaga prinsip keselamatan dan kebersihan. Selanjutnya, kebutuhan ergonomi kerja. Ergonomi ini penting memastikan kenyamanan dan efisiensi kerja tenaga kesehatan, khususnya perawat. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti tinggi meja sekitar 75 cm untuk posisi duduk, kemudian counter berdiri sekitar 100-110 cm untuk komunikasi cepat. Selain itu, kursi kerja harus bisa disesuaikan posisi monitor sejajar dengan mata, serta peralatan ditempatkan dalam jangkauan agar tidak perlu membungkuk atau menjangkau terlalu jauh. Dan yang terakhir, jalur kerja dibuat ringkas supaya mengurangi gerakan berulang dan jarak tempuh yang tidak perlu. Secara konsep, ergonomi dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, rest zone, yaitu alat-alat yang digunakan harus berada dalam jangkauan optimal. Kedua, postur kerja, di mana posisi duduk, berdiri, dan monitor harus mendukung postur tubuh yang netral agar tidak menimbulkan kelelahan. Dan yang ketiga, workload reduction, yaitu mengurangi beban kerja dengan cara minimalkan jarak tempuh dan gerakan yang berulang melalui tata letak ruang yang efisien. Selanjutnya, konsep perencanaan sentralis nurse station. Konsep ini menempatkan nurse station di posisi tengah agar jarak ke kamar pasien lebih seimbang dan memudahkan pengawasan. Yang pertama, posisi sentral, yaitu nurse station ditempatkan di tengah bangsal supaya
Semua pasien bisa terpantau dan lebih mudah. Kedua, desain open atau semi-open yang bertujuan untuk mengurangi hambatan visual dan mempercepat komunikasi antar tenaga kesehatan. Ketiga, penggunaan meja berbentuk U-shape yang memudahkan perawat menjangkau area kerja hanya dari satu posisi. Selanjutnya, dari sisi efisiensi alur pasien, perawat, area bersih, dan area kotor dibuat terpisah untuk mengurangi terjadinya crossing. Selain itu juga diterapkan prinsip K3 dan ergonomi, seperti adanya jalur evaluasi, hand wash, pencahayaan yang baik, serta desain kerja yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir didukung dengan teknologi EMR, Nurse Call System, dan Central Monitoring untuk mempercepat respon pelayan. Lalu masuk ke ketiga dan juga pemisahan alur pada Nurse Station. Jadi dalam desain Nurse Station itu alurnya harus jelas supaya pergerakan pasien, keluarga, perawat, dan alur barang tidak saling bertabrakan. Untuk alur pasien dan keluarga diarahkan lewat koridor pasien menuju kamar rawat. Sedangkan alur perawat lebih berpusat pada Nurse Station menuju kamar pasien, medication room, dan juga clean utility. Jadi perawat bisa bergerak lebih cepat tanpa harus melewati jalur yang terlalu jauh. Selain itu, alur bersih dan juga alur kotor juga dipisahkan. Alur bersih berasal dari medication room dan clean utility, sedangkan alur kotor diarahkan ke dirty utility untuk tujuannya supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, dari sisi ketiga, desain ini juga memperhatikan jalur evakuasi, hand wash point, apar, pencahayaan, dan juga sirkulasi udara. Jadi, intinya pemisahan alur ini dibuat supaya pelayanan lebih tertib, risiko infeksinya juga berkurang, dan juga lingkungan kerja lebih aman untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada layout Nurse Station rawat inap. Konsepnya adalah Nurse Station ini diletakkan di bagian tengah atau sentral yang dimana tujuannya supaya perawat bisa menjangkau area pasien dengan lebih seimbang. Layout ini dibuat untuk modul sekitar 25 tempat tidur karena posisinya berada di tengah. Nah, perawat bisa lebih mudah melihat ke arah koridor atas dan juga bawah, jadi pengawasannya terhadap pasien itu bisa lebih maksimal. Nah, di sekitar Nurse Station sendiri juga terdapat area yang sering digunakan seperti clean utility dan juga medication room. Yang ini tujuannya itu supaya perawat lebih cepat mengambil alat atau obat saat dibutuhkan. Sedangkan dirty utility sendiri dan gudang dipisahkan dari area bersih supaya alur kotor tidak bercampur dengan alur bersih. Lalu fasilitas seperti toilet, pantry, dan juga exit tetap disediakan, tapi posisinya juga tidak mengganggu alur utama pelayanan. Jadi perawat lebih efisien, pengawasan lebih mudah, dan juga alur pelayanannya juga tetap aman. Selanjutnya masuk ke zona jangkauan pelayanan dari Nurse Station. Jadi, jangkauan perawat di sini dibagi menjadi 3 zona berdasarkan jaraknya. Nah, yang pertama adalah zona primer yang jaraknya 0-5 meter. Ini adalah area yang paling dekat dari Nurse Station. Biasanya digunakan untuk aktivitas utama seperti dokumentasi EMR, call panel, dan juga central monitor. Nah, karena paling dekat, zona ini menjadi area pengawasan yang paling sensitif. Nah, yang kedua adalah zona sekunder yang jaraknya adalah 5-15 meter. Nah, area ini mencakup medication room, clean utility, dan juga ruang pendukung, dan bed pasien terdekat. Jadi, area ini masih sering dijangkau oleh perawat dalam pelayanan sehari-harinya. Yang ketiga adalah zona tersier dan jaraknya ini adalah 15-25 meter. Nah, ini merupakan area jangkauan maksimal seperti bed pasien yang lebih jauh, toilet, pantry, gudang, dan juga dirty utility. Nah, dengan pembagian zona seperti ini, perawat itu bisa bekerja lebih terarah, area yang paling sering digunakan juga lebih dekat, dan sehingga respon ke pasien bisa lebih cepat, beban kerja lebih ringan, dan juga risiko kontaminasi juga bisa terkurang. Nah, selanjutnya masuk ke slide terakhir, yaitu analisis desain berdasarkan kriteria. Nah, di sini, desain itu dinilai dari aspek K3, ergonomi, reach analysis, workload reduction, minim crossing, dan juga teknologi. Dari aspek K3 sendiri, desain ini sudah termasuk baik karena memperhatikan jalur sirkulasi, akses evakuasi, dan clear pathway. Jadi, resiko seperti terpleset, tersandung, atau jatuh itu bisa terkurangi. Lalu dari aspek ergonomi sendiri, desainnya juga mendukung kenyamanan kerja perawat. Misalnya tinggi meja disesuaikan, posisi monitor dibuat nyaman, dan kursi bisa diatur. Dan alat penting diletakkan dalam jangkauan terdekat dari tangan. Kemudian di reach analysis, posisi Nurse Station yang sentral membuat jangkauan ke kamar dan ruang pasien itu lebih tertata. Dari workload reduction, desain ini juga membantu mengurangi jarak tempuh perawat karena aktivitas utama dipusatkan di sekitar Nurse Station itu sendiri. Selain itu, alurnya juga dibuat minim crossing, jadi alur pasien, perawat, alur bersih, dan juga alur kotornya dibedakan supaya tidak saling mengganggu. Dari sisi teknologi, adanya EMR, Nurse Call, Central Monitoring, Mobile Workstation, dan juga Medication Card juga membantu pelayanan jadi lebih cepat dan juga efisien. Jadi, secara keseluruhan, desain Nurse Station ini sudah cukup baik karena mendukung pelayanan rawat inap yang lebih nyaman dan efisien. Sekian presentasi dari kami, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.